Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayun Hamunta, kelas A Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar yang relatif berlaku umum berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau sudah berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual. Selanjutnya, saya akan membahas perhatian dan motivasi dari prinsip-prinsip belajar. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran ini dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Nah, selanjutnya ada prinsip belajar tentang keaktifan. Belajar tidak dapat dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang sendiri. Guru sekedar pembimbing dan pengarah. Nah, selanjutnya ada prinsip belajar tentang keterlibatan langsung atau berpengalaman. Menurut Edgar Dahl, dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan dalam kerucut pengalamannya mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati secara langsung, melainkan harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Belajar harus dilakukan siswa secara efektif, baik individual maupun kelompok, dengan cara memecahkan masalah. Guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Selanjutnya ada prinsip belajar pengulangan. Ini menurut teori psikologi daya, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamati, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Berangkat dari salah satu hukum belajarnya, Law of Exercise, Tom mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengamatan itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip belajar tentang tantangan. Teori medan dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada prinsip belajar balikan dan penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama ditekankan oleh teori belajar operan
conditioning dari B.F. Skinner, yaitu kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya, maka pada operan conditioning yang diperkuat adalah responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law of effect-nya Thorndike. Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Selanjutnya, ada prinsip belajar perbedaan individual. Siswa merupakan individual yang unik. Artinya, tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan individual ini, sistem pendidikan klasikal yang dilakukan di sekolah kita kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata. Kebiasaan yang kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya. Selanjutnya ada asas pembelajaran. Nah, asas pembelajaran ini dibagi menjadi 8 asas. Yang pertama ada asas apersepsi, yang kedua ada asas motivasi, yang ketiga ada asas aktivitas, yang keempat ada asas individualitas, yang kelima ada asas peragaan, yang keenam ada asas modifikasi, yang ketujuh ada asas pengulangan, dan yang terakhir itu ada asas evaluasi. Nah, itulah hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.